ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين إمام المتقين وقدوة للمؤمنين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم ونعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم ارزقنا الإخلاص ووفقنا للعمل. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, kaum muslimin, saudariku, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kesehatan dan kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat kembali bersua di dalam sebuah agenda yang mulia, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim mengenal lebih dalam apa yang menjadi bahagian dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan dan menambahkan kepada kita ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk senantiasa meminta ditambahkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya dan sepatutnya seorang muslim merasa butuh dengan ilmu, dan ketahuilah sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah agar selalu meminta ditambahkan ilmu. Padahal beliau adalah manusia yang terbaik, manusia yang paling bertakwa, tetapi beliau masih diajarkan oleh Allah untuk meminta ditambahkan ilmu, menunjukkan bahwa ilmu adalah satu hal yang harus dicari dan terus bertambah. Bagaimana bertambahnya ilmu? Tentunya dengan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, tentunya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, para pemirsa, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Fadailul A'mal yang dikarang oleh al-Imam al-Hafidh Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Ad-Dimashqi Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait masalah keutamaan beberapa zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau ajarkan kepada umatnya menjadi kebaikan yang bisa kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ilmu dalam diri kita sebagai sebuah nutrisi dan kebutuhan yang selalu kita cari dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berbicara tentang salah satu zikir dengan lafaz a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas
keutamaan zikir daripada lafaz a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian juga kita akan membahas bagaimana keutamaan zikir dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Zikir yang kita kenal merupakan bacaan yang diajarkan dalam Islam untuk kita hadirkan di saat kita keluar dari rumah atau di saat kita akan berpergian. Baik, seandainya memungkinkan dengan waktu yang ada, maka kita akan menambahkan zikir yang lainnya. Baik, hadis yang pertama datang dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-barihah." Ya Rasulullah, aku telah mendapati efek daripada bisa seekor kalajengking yang mengenaiku di malam hari. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma law qulta hina amsait." Bukankah kebiasaanmu membaca di waktu petang, "A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq," lam tadurruk. Bukankah di antara adat dan kebiasaanmu membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq? Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari segala keburukan dan kejahatan makhluknya. Lam tadurruka. Dan dengan itu tidak akan membahayakanmu. Tidak akan menimpamu segala bentuk keburukan dan kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada sahabatnya yang terkena dengan sengatan bisa seekor kalajengking. Ya. Kalajengking ini termasuk di antara hewan yang mematikan. Hewan yang sangat berbahaya. Walaupun dia hewan yang kecil, akan tetapi dia memiliki bisa yang berbahaya. Dan tak menutup kemungkinan seseorang bisa meninggal dengan sebab sengatan dari bisa kalajengking ini. Kalajengking ini termasuk hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya ketika kita mendapatinya. Ya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita memasuki waktu petang dan waktu subuh, adalah membaca zikir sabah wal masa. Membaca wirid, beberapa azkar, zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca oleh seorang muslim. Dan di antara keistimewaan zikir ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan, penjagaan dari segala bentuk keburukan. Dari segala bentuk keburukan, kejahatan, hal-hal yang bisa memudaratkan dia. Dan di antara zikir yang akan menjadi
pembahasan dalam kesempatan kali ini adalah zikir dengan lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir itu adalah a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang tammat, yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan, kejahatan makhluknya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir ini di waktu petang, maka tidak akan ada apapun yang bisa membahayakan dia. Subhanallah. Wallahi ikhwan, zikir ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dan kita harus membaca zikir ini. Berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapapun yang membiasakan dirinya untuk membentengi dirinya dengan zikir, maka dia akan dijaga dengan perlindungan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Al-adhkar hisnu hasinil muslim. Zikir itu berfungsi sebagai benteng pertahanan yang dapat melindungi seorang muslim. Maka tak sepatutnya seorang muslim menjauh dari zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang harus menjadi bahagian dalam hidupnya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah engkau tinggalkan untuk membaca di saat engkau berada di akhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah saya untuk selalu menyibukkan diri mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bantulah aku untuk selalu bisa bersyukur kepadamu. Dan bantulah aku ya Allah untuk menjadi yang terbaik di dalam menghambakan diri kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ahibati fillah, para pemirsa dimanapun Anda berada, membaca zikir harus menjadi agenda dalam kehidupan kita. Dan di dalam hadis ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sahabatnya untuk membaca zikir agar dia dijaga dari makhluk yang bisa memberikan mudarat kepadanya, dari makhluk yang jahat, dari makhluk yang bisa mendatangkan keburukan dalam kehidupannya, baik berupa hewan ataupun syaitan. Ya. Karena lafaz ini bersifat umum. Atau juga bisa jadi yang membahayakan kita adalah manusia. Orang yang jahat, mungkin perampok, maling, ya, dan lain sebagainya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat, dan sahabat ini menceritakan bahwa di malam hari dia disengat oleh seekor kalajengking, dan bisa itu membuatnya merasakan sakit yang luar biasa, wajah. Bisa hewan ini sangat berbahaya dan bisa mematikan.
Dengan izin Allah tentunya. Dan sahabat ini pun bercerita, ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladagatni al-barihah. Ya Rasulullah, apa yang telah menimpaku dari akrab, seekor kalajengking yang menyerangku dengan sengatan bisanya di malam hari tadi. Sahabat ini datang kepada Nabi SAW di waktu paginya, di keesokan harinya, setelah di malam harinya disengat oleh seekor kalajengking. Maka Nabi SAW mengingatkan, ama law qulta hina amsait. Di sini ada beberapa keterangan para ulama. Sebahagian ulama memaknai penggalan ucapan Nabi SAW ini sebagai himbauan. Alangkah baiknya seandainya engkau membaca di waktu petang zikir ini. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Lam tadurruk. Niscaya tidak akan ada yang membahayakanmu. Yang kedua, pandangan sebagian ulama dari penggalan dari ucapan hadits Nabi SAW, ama law qulta hina amsayta, maknanya adalah, bukankah engkau memiliki kebiasaan membaca di setiap petangnya a'udzu bikalimatillahi tam. Artinya Nabi SAW ingin menyampaikan kepada sahabat ini, bukankah engkau selalu menjaga zikir ini? Karena boleh jadi dia lupa. Boleh jadi terluput darinya satu hari dia tak membaca zikir ini. Sehingga hendaknya seorang muslim membaca zikir ini continue. Ya. Berkesinambungan, jangan ditinggalkan. Jangan hari ini kita baca, besok kita baca, besoknya tidak kita baca. Hari ini kita baca, besok tidak baca. Bolong-bolong. Tidak. Hendaknya zikir ini menjadi zikir harian yang tak boleh ditinggalkan. Wirdul yaumi. Setiap pagi dia baca, setiap petang dia baca, besok begitu lagi. Karena kita berharap perlindungan setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Terkadang kita berusaha dengan maksimal bagaimana kita memiliki rumah yang tak bisa dimasuki oleh hewan-hewan yang jahat. Hewan-hewan buas, ya, entah itu tikus kah misalnya, al-fawasiq, hewan-hewan yang memang sangat mengganggu, ya, atau mungkin kalajengking, atau mungkin lipan, atau mungkin apapun jenis hewan yang bisa saja masuk dalam rumah, thu'ban, ular, ya, yang itu tidak pernah kita harapkan kehadirannya di rumah kita. Maka terkadang kita sudah berusaha maksimal, ya, kita bikin pintu, ya, yang kita berharap dengan pintu ini hewan tak bisa masuk. Tetapi terkadang lengah, pintu terbuka, akhirnya hewan bisa masuk. Kita sedang di kamar, pintu rumah terbuka, akhirnya hewan itu masuk dalam rumah kita. Ya, kemudian juga cicak juga termasuk di antara hewan yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Jangan dibiarkan cicak ini memenuhi rumah kita. Ya, Nabi SAW perintahkan kita untuk membunuh cicak. Ya, maka kalau kita mendapati ada cicak di rumah kita, bunuh. Karena keberadaannya tidak akan mendatangkan kebaikan. Karena cicak ini sangat berbahaya, hewan yang juga sangat berbahaya tanpa kita sadari. Dia bisa menularkan racun dari satu makanan ke makanan yang lain. Karena cicak ini dia memakan nyamuk. Ya, dan nyamuk ini kita tahu apa sumber makanannya? Darah. Ya, darah. Sehingga sumber makanan cicak ini adalah satu hal yang tidak baik. Nah, sehingga apabila cicak ini menyebar di rumah seseorang, dia bisa saja memakan satu makanan dari apa yang ada dalam rumah kita dan kita tidak menyadarinya. Padahal dia telah memindahkan racun dari satu makanan ke makanan yang lain. Oleh karenanya ketika kita mendapati ada cicak di rumah kita, kita bunuh. Dan dia termasuk di antara hewan yang tidak boleh dibiarkan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya
kita membaca zikir ini, maka hewan ini tidak masuk dalam rumah. Dan hewan ini tidak bisa mengganggu dalam kehidupan kita. Baik mengganggu kita makanan atau kotoran-kotorannya yang bisa mendatangkan bau yang tidak sedap, ya, dan bisa mendatangkan virus dan yang semacamnya. Ala kulli hal, ya, seorang muslim hendaknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Azza wa Jal dengan tujuan agar tidak ada yang bisa mengganggunya, memberikan efek buruk dalam kehidupan seseorang. Dan hadis ini patut untuk menjadi pelajaran bagi setiap muslim, terkhusus bagi mereka yang memang belum terbiasa berzikir, menjaga zikir, merutinkan zikir, ya, karena sebagian kaum muslimin tak tahu dengan zikir ini. Sebagian yang lain tahu dengan zikir ini tetapi masih bolong-bolong. Masih tidak membacanya secara rutin, ya. Kadang kalau ingat dia baca, kalau tidak ingat tidak dia baca, ya. Padahal zikir ini merupakan zikir yang sifatnya yaumiyan, termasuk amalu yaumin wa lailah, termasuk di antara amalan seorang muslim di setiap harinya, di setiap malamnya, petangnya, atau di setiap paginya. Baik. Ma'asyal ahibba ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengingatkan sahabatnya yang terkena sengatan kalajengking di malam hari. Nabi sampaikan kepadanya, seandainya engkau membaca di waktu petangnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruk. Niscaya tidak akan membahayakanmu. Tidak akan ada yang dapat membahayakanmu. Ay sababan fi hifdzillah laka min ladaghatil aqrab. Maknanya, seandainya engkau membaca zikir ini di waktu petang, ya, semoga di malam hari engkau dijaga dan dilindungi dari Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab Allah menjagamu dari sengatan bisa kalajengking. Ay sababan fi hifdzillahi laka min ladaghatil aqrab. Seandainya engkau membaca zikir ini, ya, maka ini bisa menjadi sebab Allah melindungimu dari sengatan bisa seekor kalajengking. Au min athari summiha, atau bentuk penjagaan yang Allah berikan, ya, bisanya tak membahayakanmu. Boleh jadi bentuk penjagaan Allah kepada hambanya berbeda-beda. Ya, mungkin dia tidak disengat sama sekali, hewan itu tidak mau mengganggunya walaupun dia sudah dekat dengan kita, tapi dia tidak mau mengganggu kita, atau dia mengganggu kita, ya, dan bahkan membuat kita terkena dengan sengatan bisanya, akan tetapi dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bisa ini tidak memberikan efek buruk. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada hambanya. Ketika sang hamba ini bersandar kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Karena siapapun yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Dan di antara bentuk ketergantungan kita kepada Allah adalah berharap perlindungan darinya dengan membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah menerangkan dan menjelaskan bahwa zikir ini lam tadurruk, tidak akan mendatangkan apa yang memudaratkanmu. Tidak akan ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu. Ya, dan seorang mukmin harus yakin dengan sabda Nabi SAW, karena hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya, kita harus yakin ketika Nabi mengatakan bahwa yang membaca zikir ini di waktu petangnya, maka dia tidak akan ada yang mengganggunya. Kita harus yakin dengan apa yang Nabi sampaikan. Ya, dan Allah akan memberikan perlindungan, dan bentuk perlindungan yang Allah berikan kepada kita boleh jadi dengan perlindungan di mana tidak ada hewan yang mendekati kita, hewan-hewan yang bisa mengganggu kita, atau
dia mungkin memberikan sengatan kepada kita tetapi tidak berefek. Naam. Au min athari summiha, alias mungkin dia terkena dengan sengatan. Tetapi sengatannya itu tidak parah. Nah, bisa jadi. Ya. Dan seorang muslim harus berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah. Ya, setiap apa yang menimpanya itulah yang Allah tetapkan dan itulah yang baik baginya. Ya, terkadang ujian ini, musibah ini menggugurkan dosa. Nah, menggugurkan dosa tentunya dengan catatan dia harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, tabah di dalam menjalani ujian yang menimpanya. Nah, ketika seseorang terkena sengatan kemudian dia mengalami efek, ya, maka ketahuilah penyakit yang dia rasakan, rasa sakit yang dialaminya, semuanya menggugurkan dosa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan hal yang seperti ini. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan kelelahan, kecapean, ya, kegelisahan, ya, kemudian penyakit, bahkan duri yang mengenainya. Semuanya bisa menjadi penggugur dosa-dosanya. Nah, hatta syaukah, bahkan duri sekalipun yang mengenainya bisa menggugurkan dosanya. Artinya apa? Berarti ini kebaikan. Tanpa kita sadari. Tentunya seorang muslim harus bersabar menghadapi ujian itu. Baik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini, pelajaran yang bisa kita ambil diantaranya adalah ahammiyatu adhkaris sabah wal masa. Pentingnya zikir pagi dan petang. Fi hifdzil abdil mu'min, yang dapat memberikan perlindungan bagi seorang mukmin. Ya. Dari hadis ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa zikir pagi dan petang yang dianjurkan berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada seorang hamba yang mukmin. Dan dari sini menunjukkan bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat-sangat penting untuk selalu dijaga. Kemudian yang kedua, dari hadis ini pelajaran yang bisa kita petik adalah bayanu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim ummatihi al-adhkar al-munjiyah min kulli su'. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya zikir yang dapat memberikan keselamatan dari segala keburukan. Al-munjiyah min kulli su'. Bayanu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi ummatihi al-adhkar al-munjiyah min kulli su'. Terdapat penjelasan bagaimana semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya zikir yang dapat memberikan perlindungan untuknya dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dari segala kejelekan. Oleh karena ya ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan keterangan dari sahabatnya bahwa disengatnya fulan tadi malam dari pada seekor kalajengking, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, oh engkau harus berobat, engkau harus segera ke rumah sakit atau semuanya? Tidak. Justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir, ketergantungan kepada Allah yang harus dikuatkan. Ya, kita terkadang ketika kita mengeluh rasa sakit kepada fulan, apa yang terlintas oleh kita? Yang terlintas oleh kita, engkau harus segera mengobati, engkau harus segera pergi ke rumah sakit, engkau harus ini, engkau harus ini. Mungkin demikian. Tetapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika mendapatkan laporan dari sahabatnya bahwa dia disengat oleh seekor kalajengking, Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam mengarahkannya untuk bergantung kepada Allah dengan zikir. Allahu Akbar. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini terkadang menjadi sesuatu yang dilewatkan. Ini terkadang menjadi sesuatu yang dilewatkan oleh kaum muslimin. Ya. Ketergantungan kepada makhluk terkadang lebih besar dibandingkan ketergantungannya kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Tergantungnya kita kepada makhluk terkadang lebih besar dibandingkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang lebih yakin. Terkadang kita lebih yakin dengan pertolongan manusia dibandingkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala kehidupan kita. Allah yang menghendaki, Allah yang memiliki kemampuan penuh di dalam kebutuhan hamba-hambanya. Tetapi terkadang kita lebih yakin dengan makhluk dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita lalai dari ibadah yang sangat besar. Ar-raja, rasa harap, berharap sesuatu dari Allah Rabbul Alamin. Karena ya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, lihatlah bagaimana hadis ini menerangkan kepada kita. Nabi SAW memberikan satu isyarat kepada sahabatnya, ama law qulta, tidakkah engkau membaca di waktu petang? Ama law qulta hina amsait, tidakkah engkau membaca, alangkah baik yang engkau membaca di waktu petang itu. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-Mu ya Allah, kalimat yang sempurna dari segala keburukan dan kejahatan makhluk. Lam tadurruk. Apa kata Nabi SAW? Maka engkau tidak akan berdampak apapun yang dapat membahayakan bagi dirimu. Subhanallah. Dari sini kita mengetahui bahwa zikir ini bisa memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sebab zikir ini usaha kita, ya, upaya kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan penjagaan untuk kita semuanya. Baik. Kemudian juga ahibati fillah, zikir ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, bukan hanya sunnah dengan harapan kita membacanya agar tidak diganggu oleh makhluk jahat. Tetapi memang dia merupakan sunnah yang juga disyariatkan untuk kita baca apabila kita sampai ke sebuah tempat, ya, atau kita mendatangi sebuah tempat tertentu. Tidak hanya pada saat di waktu pagi dan petang saja kita membaca zikir ini. Tetapi zikir ini juga termasuk di antara amalan yang sangat ditekankan untuk dibaca apabila kita singgah atau mendatangi sebuah tempat tertentu. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang datang dari jalur Khawlah binti Hakim As-Sulmiyah. Dari Khawlah bintu Hakim As-Sulmiyah. Nah, beliau adalah istri dari Uthman bin Mad'un. Wa kanat fadilah salihah. Ya. Dan Khawlah ini adalah wanita yang pernah menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya minal lati wahabna anfusahunna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk di antara wanita yang menghibahkan diri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Khawlah bintu Hakim As-Sulmiyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda,
idza nazala ahadukum manzilan, apabila seseorang di antara kalian mendatangi sebuah tempat, ya, idza nazala ahadukum manzilan. Manzilan ini ya bisa tempat tinggal, ya, mungkin dia akan berpindah tempat ngontrak, ya, yang dia tidak pernah tahu apakah tempat barunya ini aman bagi dia atau tidak, atau dia singgah di sebuah tempat, ya, yang dia akan menetap sesaat di sana. Seorang pendaki gunung, dia akan camping di sebuah tempat tertentu yang dia tidak pernah tahu apa kondisi yang terjadi di sana. Apakah ada makhluk jahat nanti yang akan datang, ataukah ada syaitan yang memang tinggal di sana? Biasanya tempat-tempat tertentu yang memang sudah lama tak ditempati, sehingga itu bisa menjadi tempat yang dihuni oleh makhluk yang tak terlihat dan tak nampak, dari kalangan jin atau syaitan, ya, atau dari hewan-hewan lain yang tak diharapkan kedatangannya dan gangguannya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza nazala ahadukum manzilan, apabila kalian mendatangi sebuah tempat, ya, atau kalian ingin menetap di sana dalam waktu sesaat, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka hendaklah dia membaca zikir, ya Allah, aku berlindung dengan sempurnanya kalimat-Mu. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan dan keburukan makhluknya. Fa innahu la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu. Maka dia tidak akan terkena dampak yang memudaratkannya. Tidak akan ada yang dapat menimpa keburukan. Tidak akan ada keburukan yang akan menimpanya. Hatta yartahila minhu, sampai dia meninggalkan tempat itu. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dia tidak akan diganggu, tidak akan ada yang memudaratkannya. La yadurruhu, tidak akan ada yang bisa memberikan efek buruk untuknya. Sesuatu apapun, la yadurruhu syai'un hatta yartahila minhu, sampai dia meninggalkan tempat dan daerah kawasan itu. Subhanallah. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Zikir ini menjadi tameng, perisai yang bisa melindungi seseorang yang membacanya dari segala bentuk keburukan dan mara bahaya. Bahkan kalau dia singgah di sebuah tempat nih, ya, sunnahnya memang dia baca itu. Apalagi tempat-tempat yang memang kita tidak tahu sisi keamanannya, ya, atau mungkin bisa jadi tempat itu tempat yang sudah lama tak dihuni, ya. Kita mau berpindah tempat ke kontrakan yang baru, atau kita akan menempati rumah baru. Sudah siap kita bangun rumah, maka sunnahnya dia membaca zikir ini. Kemudian, apakah hanya zikir ini saja? Tidak, ini termasuk di antara salah satu zikir yang bisa dia baca. Dia bisa baca yang lain, Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka tidak akan ada syaitan yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Syaitan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan dalam surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan menjauh, berlari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka berikan perlindungan penuh, privasi, ya, rumah kita, tempat tinggal kita, di mana kita menetap, dari segala hal yang bisa mengganggu kita. Nah, karena boleh jadi tempat yang akan kita
menetap di sana sesaat atau dalam jangka waktu yang lama, bisa jadi itu tempat yang sudah dihuni oleh jin atau syaitan. Ya, maka tentunya kita tahu dalam Islam mereka adalah musuh yang nyata. Syaitan adalah musuh. Namun kalau kita tidak menjaga diri kita dan tempat yang akan kita tempati dengan perlindungan Allah, maka dikhawatirkan mereka akan mengganggu kita dan mereka akan terus merusak kehidupan kita. Nah, oleh karenanya hendaknya setiap muslim menyadari betapa pentingnya zikir ini untuk selalu dia baca, terkhusus ketika dia singgah atau ingin menetap di sebuah tempat tertentu dan dia ingin agar tidak ada apapun yang dapat mencelakainya, maka hendaknya dia membaca zikir ini. Baik. Kemudian ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga berbicara tentang keutamaan zikir ketika keluar rumah. Naam. Kita kenal dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku bergantung kepadamu. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bergantung menyerahkan diri kepada Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan membaca zikir ini ketika kita keluar dari rumah? Kita dengarkan hadisnya, datang dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Barang siapa ketika dia keluar dari rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wala quwwata illa billah, yuqalu lahu kufit. Maka dikatakan untuknya kufit, telah dicukupkan seluruh urusanmu. Hudita, dan engkau telah mendapatkan petunjuk. Wawuqita, dan engkau telah berada dalam perlindungan. Engkau telah dilindungi. Watanaha anhu syaitan, dan syaitan telah menjauh darinya. Watanaha anhu asyaitan. Subhanallah. 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang ketika keluar rumah membaca zikir ini. Dicukupkan kebutuhannya dan dia berada dalam petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan perlindungan dan dijauhi dari syaitan. Allahu akbar. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitabnya Amalu Yaumin wa Lailah, amalan harian ya di setiap harinya dan malamnya, beliau membawakan sebuah riwayat yang sama. Wa fi riwayat Abi Dawud fa yaqulu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Nah, dalam redaksi hadis Imam Abu Daud disebutkan di sana, syaitan akan mengatakan kepada yang lainnya. Syaitan akan mengatakan kepada syaitan yang lain. Fa yaqulu syaitanu akhar kaifa laka bi rajulin, bagaimana engkau akan dapat mengganggunya, qad hudiya wa kufiya wa wuqi, sedangkan dia telah berada dalam petunjuk dan hidayah, wa kufiya, dan dia telah dicukupkan kebutuhannya oleh Allah, wa wuqiya, dan dia telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh syaitan kepada syaitan yang lain. Bagaimana engkau akan mengganggu dia sedangkan dia itu telah
berada dalam perlindungan yang ekstra. Dia telah dijaga oleh Allah. Dia telah berada dalam petunjuk dan dia telah dicukupkan kebutuhannya. Qad hudiya wa kufiya wa uqi. Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya setiap kita di saat keluar rumah tentunya kita ingin dijaga, dilindungi dari segala hal. Ya, kita tidak ingin ketika kita keluar rumah kita mendapatkan kerugian, ya, harta kita hilang, kecelakaan dan lain sebagainya. Maka berusahalah untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan membaca Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maka siapapun yang membacanya, maka dia telah berada dalam perlindungan Allah, dicukupkan kebutuhannya, ya, dan syaitan akan menjauh darinya. Subhanallah. Kalau kita sayang anak-anak kita keluar rumah agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bekali mereka dengan zikir. Ingatkan mereka baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jangan hanya dibekali uang jajan. Anak kita pergi keluar rumah bermain, sekolah, pergi dengan temannya, jangan hanya membekali mereka dengan handphone. Na'udzubillah. Apalagi mereka belum besar, usianya belum dewasa, ya. Anak-anak kecil terkadang tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar, ya. Terkadang menjadi fitnah bagi mereka. Tapi sebagian orang tua membekali anak-anaknya ketika keluar rumah, dibekali handphone, dibekali uang jajan, ya. Tetapi perlindungan yang dapat menjaganya agar dia dijaga oleh Allah, justru ini sesuatu yang dilalaikan, ditinggalkan. Maka kalau kita ingin dia dijaga oleh Allah, ingatkan mereka, jangan lupa baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Semoga dengan mendengarkan hadis ini kita bisa terus meningkatkan penghambaan diri, meningkatkan iman dan ketakwaan, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita berharap mendapatkan perlindungan dari Allah Rabbul Alamin. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita kembali berjumpa di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Sil TV dimanapun berada, para pencinta Sil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Sil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Sil TV. Melalui Sil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Sil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum
menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kedatangan saya kedua di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Bahwa di sini ada masjid yang demikian besar, yang insya Allah bisa menampung ribuan jamaah untuk kegiatan kaum muslimin, juga kegiatan pendidikan yang diselenggarakan di Markas Sunnah Nusantara ini. Sampai saat ini, yang mungkin sudah setahun yang lalu, di lantai 2 belum bisa dipakai. Baru bisa dipakai di lantai 1, di lantai basement untuk kegiatan kajian. Harapan dari penyelenggara, semoga ini bisa